Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Lubar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna menyelesaikan kasus peretasan sistem keamanan Bank Syariah Indonesia serta menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, Komisi 11 DPR RI menilai pentingnya penguatan infrastruktur dalam layanan digital dan security system melalui pengalokasian anggaran IT dalam capital expenditure. Berkaca dari kasus peretasan sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendorong OJK melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Kamru Samad juga mendorong penguatan infrastruktur layanan digital dan security system melalui pengalokasian anggaran IT dalam capital expenditure demi menjaga keberlangsungan bisnis Bank Syariah Indonesia. Ia berharap audit terhadap SDM, kualitas anggaran, dan infrastruktur oleh OJK dapat memberikan solusi dalam menangani permasalahan BSI tersebut, sekaligus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Saya melihat ini adalah kegagalan direksi dari BSI di dalam menyiapkan infrastruktur layanan digital, sekaligus kegagalan mereka dalam membangun sistem security system dalam layanan digital buat nasabah. Karena itu, kita berharap audit investigasi dari OJK nantinya mampu mengungkap apa permasalahan utama yang dihadapi oleh BSI. Pertama, harus dibuka dulu berapa alokasi anggaran sistem IT setiap tahun di dalam CAPEX, capital expenditure dari BSI. Belanjanya setiap tahun berapa, biaya maintenance-nya berapa, kemudian tim mana saja yang dipakai, kompetensi dari tim IT dalam sistem layanan digitalnya itu, sistem layanan kepada nasabah itu dari mana. Jadi ada audit SDM-nya, audit anggaran, kemudian kualitas infrastruktur IT-nya. Kamru Samad menilai diretasnya sistem keamanan BSI menunjukkan masih rentannya keamanan data nasabah. Ia menghimbau himpunan bank milik negara untuk mengantisipasi hal serupa dengan memperkuat sistem keamanan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI berharap penambahan kuota haji dapat diprioritaskan untuk daerah dengan daftar tunggu haji cukup tinggi demi keadilan bersama. Indonesia mendapat penambahan 8.000 kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah berdasarkan sistem e-Hajj. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, penambahan kuota sebesar 8.000 dapat dimanfaatkan bagi jemaah haji sesuai daftar tunggu, terutama bagi jemaah lansia, baik mandiri maupun yang berkebutuhan khusus. Kalau kuota reguler 221.000 betul-betul telah terserap dengan baik oleh Kementerian Agama, maka kami Komisi 8 pasti akan menyetujui untuk tambahan kuota 8.000 tersebut. Dan kami memang meminta kepada Kementerian Agama untuk memanfaatkan 8.000 kuota tersebut untuk jamaah haji sesuai dengan daftar tunggunya. Tadi kami memberikan catatan untuk tambahan kuota tersebut terutama untuk jamaah haji lansia. Anggota Komisi 8 DPR RI Syamsuniang mengatakan, penambahan kuota dapat diberikan untuk daerah yang daftar tunggu haji cukup tinggi. Penambahan kuota ini juga harus diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memang daftar tunggu jamaah hajinya begitu tinggi gitu, termasuk Sulawesi Selatan. Karena di Sulawesi Selatan itu 47 tahun itu rata-rata daftar tunggunya di sana. Nah, harapan kita juga, saya juga sebagai anggota DPR dari daerah Sulawesi mengharapkan ada prioritas yang diberikan kepada daerah yang memang daftar tunggunya yang lama gitu. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menegaskan akan berkomitmen penuh untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset secara detail dengan penuh kehati-hatian, agar menghasilkan undang-undang yang mewakili kepentingan bangsa dan negara demi kemakmuran bangsa Indonesia. Dengan dibukanya masa sidang kelima tahun 2022-2023, Komisi 3 DPR RI berkomitmen melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset dan akan menyusun daftar inventarisasi masalah untuk segera dibahas dengan pemerintah.
Ditemui seusai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023, anggota Komisi 3 Supriyansa menyampaikan, DPR RI khususnya Komisi 3 tidak akan menghalangi proses pembahasan RUU perampasan aset dan akan berkomitmen penuh untuk membahasnya secara detail dengan penuh kehati-hatian. DPR tidak akan pernah mencoba untuk menghalang-halangi undang-undang perampasan aset. Kenapa? Karena DPR berpikir untuk kepentingan negara, DPR juga berpikir untuk kepentingan bangsa, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada lahirnya undang-undang perampasan aset ini tak lain adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau berbicara tentang sebuah undang-undang, apalagi undang-undang perampasan aset ini adalah hal yang baru dan ini menjadi perhatian semua orang, maka kita memang perlu membuatnya dengan penuh kehati-hatian. Kenapa penuh kehati-hatian? Supaya tidak bertabrakan dengan undang-undang yang existing sekarang ini. Selanjutnya, Supriyansa berharap agar draft RUU perampasan aset dapat ditunjukkan kepada Komisi 3 DPR RI untuk segera dilakukan penyusunan DIM dan pembahasan dengan pemerintah. Supriyansa meminta masyarakat Indonesia dapat terus memberikan doa dan dukungannya sehingga pembahasan RUU perampasan aset dapat diselesaikan dengan singkat tanpa ada kendala. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 16 Mei 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Dalam pidato pembukaan masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pada masa persidangan 5 ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. Prioritas APBN tahun anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia.
Sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan juga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Setelah menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan, pimpinan dan anggota DPR RI kembali bersidang di Senayan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Masa sidang ini disebut akan difokuskan pada keberpihakan anggaran untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibukanya masa sidang terakhir dalam tahun sidang 2022-2023 menandakan pimpinan dan anggota DPR RI siap menuntaskan kewajibannya untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR RI memastikan pemerintah berkomitmen untuk merancang program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada masa sidang lalu, DPR telah menuntaskan sederet undang-undang untuk memberikan kepastian hukum untuk semua, mulai dari menetapkan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, hingga menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR. Pada masa sidang ini, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai suatu tahapan siklus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai tahun terakhir dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, APBN harus difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memajukan perekonomian nasional. Manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat, program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat. Agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban, yang maju, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah.
Dalam menjalankan fungsi diplomasi pada masa sidang ini, Parlemen mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional, yang akan membahas berbagai isu krusial, di antaranya perdamaian dan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga perlindungan pada pekerja migran. Pada Agustus mendatang, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah dari pertemuan antar parlemen negara ASEAN atau AIPA. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Suriah sebagai bentuk diplomasi parlemen yang menjadi salah satu tugas dan fungsi dari DPR RI. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Dalam kunjungan ke Suriah, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendukung Suriah untuk melakukan penataan pasca krisis berkepanjangan yang melanda Suriah. Sementara itu, selain untuk melakukan diplomasi dengan Parlemen Suriah, kunjungan ini juga dimaksud untuk mempererat silaturahmi dan persahabatan antar kedua negara. BKSAP DPR RI juga berharap pemerintah kedua negara melakukan pembicaraan kerjasama di berbagai sektor strategis. Simak laporan selengkapnya bersama rekan kami Fajar Ilhami. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Fadlizon, yang menjadi pimpinan daripada delegasi BKSAP DPR RI ke Suriah. Dan kunjungan BKSAP DPR RI ke Suriah sendiri adalah salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Parlemen, yang disampaikan juga kemarin oleh Pak Fadlizon bahwa ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang MD 3 dan menjadi tugas saat ini juga salah satu tugas dan fungsi DPR untuk melaksanakan diplomasi.
Pak Fadli, tadi dan juga dari kemarin kegiatan BKSAP DPR RI selama di Suriah boleh diceritakan kepada pemirsa dan poin-poin apa saja yang dibicarakan atau disepakati antara BKSAP DPR RI dengan Parlemen Suriah? Ini adalah delegasi pertama DPR mungkin setelah belasan tahun ke Suriah, sebuah negara yang sejak 12 tahun lalu terkena krisisnya, konflik yang berkepanjangan dan kini sekarang jauh lebih baik ya. Jadi kami menginisiasi karena Suriah ini adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mempunyai hubungan yang panjang dengan Suriah. Karena itulah kami reaching out ya, datang ke Suriah untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara, kedua parlemen dan juga antar masyarakat. Jadi kami datang melalui Beirut, di perbatasan sudah dijemput oleh 3 anggota parlemen dengan protokol dari parlemen. Kemudian langsung kami bersilaturahim dengan masyarakat Indonesia, KBRI yang ada di Damaskus. Dan tadi pagi kita langsung bertemu dengan seorang tokoh ulama terkemuka, Dr. Taufik Buti. Selain itu juga kami bertemu dengan Menteri Agama dari Suriah, lalu bertemu dengan grup kerjasama bilateral atau persahabatan Parlemen Indonesia Suriah. Ada 8 anggota Parlemen Suriah yang hadir. Lalu bertemu dengan Ketua Parlemen dan Wakil Ketua Parlemen Suriah, berdiskusi cukup panjang lebar. Dan setelah itu bertemu dengan masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia yang berada di Suriah yang jumlahnya cukup banyak. Ternyata di sini ada sekitar 175. Ini tadi hadir mungkin seperempatnya gitu ya. Kami berdiskusi. Jadi pokok-pokok pembicaraan pada intinya adalah ingin menjalin kembali kerjasama yang lebih erat. Potensi-potensi yang selama ini ada ingin kita realisasikan, hubungan antara kedua parlemen, hubungan antara kedua negara, terutama mungkin yang harus ditingkatkan adalah hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, hubungan kebudayaan, dan di bidang pendidikan ada 175 mahasiswa Indonesia mendapat beasiswa di Suriah, tapi dari pihak Suriah di Indonesia hanya mendapat 15. Ya, ini juga permintaan mereka kalau bisa ditingkatkan atau ditambah. Selain itu juga kita melihat potensi wisata religi sangat besar di sini karena di sini banyak makam-makam dari istri-istri Nabi, dari para sahabat yang penting, para ulama-ulama besar. Saya kira kita berharap dan berdoa semoga keadaan di Suriah ini semakin membaik dan kemudian semakin terbuka, lalu akan semakin banyak orang Indonesia yang datang ke sini lagi seperti sebelum konflik atau sebelum krisis. Dan mudah-mudahan juga mahasiswa-mahasiswa yang berada di Suriah ini selalu diberi kekuatan, keselamatan di dalam menjalankan upaya untuk mendapatkan ilmu dari para ulama-ulama terkemuka di sini. Mendorong lebih banyak lagi delegasi, terutama juga di DPR RI, untuk datang sesuai dengan bidang masing-masing ke Suriah dan berinteraksi, ada engagement, termasuk juga dari pemerintah ya. Saya kira harus membuka diri. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah wawancara kita dengan Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon. Poin-poin penting beberapa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon adalah peningkatan kerjasama dan diplomasi yang sedang terus dilakukan antara Indonesia dan Suriah. Dan sebagai negara, salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia di awal-awal kemerdekaan, Bapak Fadlizon ingin terus memperdalam atau memperkuat kerjasama antar kedua negara. Dan nanti juga ada parlemen di DPR RI melalui AKD terkait dan juga mungkin grup kerjasama bilateral akan melanjutkan kunjungan ke Suriah dan membicarakan terkait juga dengan pendalaman dan penguatan kerjasama di segala sektor dan bidang-bidang yang strategis yang dapat menguntungkan bagi kedua negara. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Selamat menyaksikan. Saya Fajar Ilhami dari Damaskus, Suriah melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa TVR Parlemen. Kita langsung saja simak terkait dengan berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa saat ini, yaitu berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI prioritaskan pembahasan 9 RUU di masa sidang 5 tahun 2022-2023. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023 menyatakan DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang sebagai pelaksanaan fungsi legislasi dalam masa sidang 5 tahun 2022-2023. Dari ke-9 rancangan undang-undang itu adalah rancangan undang-undang tentang desain industri, rancangan undang-undang tentang kesehatan, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata, dan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan, rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, dan rancangan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pemirsa, di sini ada berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan Ketua DPR RI sebut DPR RI segera bahas surprise rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana.
Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan bahwa surat Presiden tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah diterima DPR pada Kamis 4 Mei 2023 lalu akan dibahas terlebih dahulu sebelum dibacakan ke rapat paripurna. Puan juga memastikan DPR RI akan segera membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku di parlemen. Terlebih, pihak pemerintah telah mengirimkan surat Presiden ke DPR. Terkait hal itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan selain dirinya, Menkumham Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan petugas yang diminta mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI prioritaskan pembahasan 9 rancangan undang-undang di masa sidang 5 tahun 2022-2023 serta Ketua DPR RI sebut DPR RI segera bahas surpres rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.